Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marsya Musim Asyad dari kelas TKJ 1. Pada video kali ini, di sini kita akan belajar mengenai materi remote access. Untuk itu, langsung saja. Pada video-video sebelumnya, seperti yang kita tahu bahwa di sini untuk meremote di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer ini kita membutuhkan yang namanya kabel konsol berwarna biru ini ya teman-teman. Di sini kita akan coba menghubungkannya dari router, pilih konsol, lalu ke PC kita pilih RS232. Nah, di sini kita biasanya konfigurasi di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer ini kita menggunakan router lalu ke menu tab CLI ya teman-teman. Tetapi di dunia nyata itu tidak ada yang namanya tab CLI ya teman-teman. Ini hanya bisa digunakan di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer saja. Nah, untuk cara meremote-nya kita bisa klik PC, kemudian ke desktop, lalu kita ke terminal. Lalu kita di sini klik OK. Nah, disinilah kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, di dunia nyata itu untuk kabel konsol itu tidak panjang ya teman-teman, hanya beberapa meter saja. Oleh karena itulah di sini kita akan menggunakan telnet atau SSH ya teman-teman. Nah, apa sih telnet atau SSH itu? Telnet SSH itu adalah protokol agar bisa meremote dari mana dan kapan saja. Nah, misal di sini PC 21 ini kan jauh ya teman-teman. Nah, agar bisa meremote-nya kita harus konfigurasi switch atau routernya terlebih dahulu agar bisa meremote-nya, dan juga di sini untuk seluruh device-nya harus terhubung ke dalam internet ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengenalan telnet dan SSH. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi telnet di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Untuk caranya teman-teman bisa klik router, lalu ke menu tab CLI. Kita di sini perkecil terlebih dahulu. Oke, kita perlebar. Oke, kita scroll ke bawah, kita klik enter, lalu kita masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan en enter conf enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode global configuration. Lalu di sini kita ketikkan line VTY 0, kita coba. Nah, untuk command line FTY ini fungsinya adalah beberapa orang saja yang dapat connect ke dalam telnetnya, teman-teman. Nah, di sini untuk angka 0 sampai 15 itu adalah angka yang kita bisa gunakan ya teman-teman. Lalu di sini kita akan gunakan line FTY 03. Nah, 3. Nah, di sini untuk line VTY ini 03 ini berarti artinya di sini untuk 4 orang yang bisa terhubung secara bersamaan ya teman-teman di telnet ini. Di sini kita enter. Lalu di sini kita ketikkan password. Misal passwordnya Marsya. Kita enter. Lalu kita ketik login. Kita enter. Lalu kita pilih security mana yang kita akan pakai ya teman-teman. Di sini kita akan pilih telnet ya teman-teman. Di sini ketikkan transport unit, input telnet. Kita enter, lalu kita exit, enter. Nah, kemudian di sini kita akan coba cek ya teman-teman ke dalam PC. Kita misal ke PC 21, lalu ke menu desktop, lalu kita pilih SSH client ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih telnet. Lalu di sini kita masukkan hostname-nya yaitu gateway-nya yaitu 1.1.1. Di sini VLAN 10 ya teman-teman. Lalu kita connect. Nah, di sini sudah masuk ke tab CLI milik router ya teman-teman. Namun di sini kita membukanya melalui PC. Nah, di sini kita masukkan passwordnya.
yaitu tadi Marsha. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah mengetikkan passwordnya tapi tidak ada, itu jangan panik ya, karena di sini sudah dari sistemnya. Kita enter saja. Lalu di sini kita bisa masuk ke mode privilege ya, EN. Nah, di sini ada tulisan no password set ya teman-teman, yang artinya kita belum bisa masuk ke dalam mode privilege karena kita belum setting enable secretnya. Nah, untuk cara settingnya kita bisa masuk ke router. Kita masuk ke router. Kita perkecil terlebih dahulu. Oke, lalu di sini kita akan ketikkan perintah enable secret ya teman-teman. Enable secret kita gunakan saya ya teman-teman. Lalu kita enter. Kemudian kita cek ke dalam PC21 seperti tadi ya teman-teman. Kita cek. Lalu di sini kita telnet. Kita ketikkan 1.1.1. Kita connect. Lalu di sini kita masukkan passwordnya, yaitu saya tadi ya. Maaf. Marsha. MARZA enter. MARZA enter. Lalu kita EN, lalu kita ZA. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke mode global configuration. Kita bisa konfigurasi di sini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara konfigurasi telnet di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan username dan password ke dalam telnet agar lebih aman. Untuk caranya teman-teman bisa klik router, lalu ke menu tab CLI, lalu di sini kita perkecil terlebih dahulu. Kita perlebar, kita scroll ke bawah. Lalu di sini kita ketikkan username-nya. Username misal username-nya misal Marsha, Ashad. Lalu untuk passwordnya TKC1 misalnya, kita enter. Lalu ketikkan line VTY 03, 03, lalu enter. Lalu kita ketikkan login lokal ya teman. Nah, untuk perintah login lokal ini fungsinya adalah agar kita disuruh memasukkan username dan passwordnya ya teman-teman saat kita masuk ke mode telnet. Masuk ke dalam telnet. Di sini kita enter. Lalu di sini kita exit. Lalu di sini kita akan cek caranya seperti tadi ya teman-teman. Untuk itu kita klik PC, ke menu desktop, telnet SSH. Di sini kita pilih telnet ya teman. Lalu di sini untuk hostname gateway-nya kita enter. Kita connect. Lalu di sini kita sudah disuruh memasukkan username-nya ya teman-teman. Tidak seperti tadi. Di sini kita masukkan username-nya. Kita enter. Untuk passwordnya TKC1. Enter. TKC1. Di sini salah. Ashad. Enter, lalu TKC1. Enter, lalu kita EN conf.t. Nah, di sini kita sudah masuk ke tab CLI milik router ya, teman-teman. Jadi seperti itulah cara memasukkan username dan password ke dalam telnet agar lebih aman. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba konfigurasi SSH. Nah, di dalam SSH ini kita membutuhkan key atau kunci ya, teman-teman, agar lebih aman. Nah, untuk membuat kuncinya di sini kita bisa klik router, lalu ke menu
tab CLI, di sini kita perkecil terlebih dahulu, kita perlebar, kita scroll ke bawah, lalu di sini kita ketikkan crypto key generate RSA, kita enter. Lalu di sini kita disuruh mengganti hostname-nya ya teman-teman. Untuk hostname-nya kita ganti menjadi misal Muhasim. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan crypto key generate RSA lagi, kita enter. Lalu di sini kita disuruh mengubah atau mengganti domain name-nya. Untuk cara mengubahnya yaitu IP domain name, misal muhasim.id.com, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan perintah crypto key generate lagi, enter. Lalu di sini kita disuruh memasukkan angka 4096 ini ya teman-teman, kita enter. Lalu jika sudah, di sini kita ketikkan line FTY 03, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan transport input SSH, kita enter. Nah, di sini kita akan coba cek ya teman-teman, dan cek di PC 21 ini. Kita ke desktop, ke telnet, lalu di sini kita pilih SSH, kita untuk ininya 1.1.1, untuk username-nya yaitu ashad, kita connect. Lalu di sini masukkan passwordnya yaitu tkc. Lalu di sini kita en, lalu kita masukkan password za, lalu conf t. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam tab CLI milik router ya teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke tab CLI milik router ini melalui protokol SSH. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara konfigurasi SSH. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba konfigurasi IP address di dalam switch. Untuk caranya teman bisa klik switch ke menu CLI. Di sini kita perkecil terlebih dahulu, kita scroll ke bawah. Di sini kita perlebar terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, lalu di sini kita klik enter. Kita akan masuk ke mode global configuration, en conf t. Oke, jika sudah, di sini kita ketikkan enter VLAN 10 ya teman-teman. Di sini kita enter. Maaf, di sini VLAN 10, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya, IP address 1.1.1, maaf 1.1.1 misal .50, subnet masknya 255.255.255, maaf 255.0. Kita enter. Lalu ketikkan IP default gateway-nya ya teman-teman, gateway. Lalu untuk gateway-nya 1.1.1, kita enter. Oh, di sini ada salah ketik ya teman-teman, default gateway 1.1.1, kita enter. Lalu kita akan buat untuk VLAN 20, itu untuk caranya sama, int VLAN 20. Maaf, di sini kita tidak spasi, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya, maaf IP at 2.2.2. Di sini kita pakai 50 juga, sama untuk subnet masknya sama juga 255.255.255.0. Kita enter. Lalu kita ketikkan IP default gateway-nya, gateway.
Untuk gateway-nya yaitu 2.2.1. Kita enter. Nah, itulah cara konfigurasi IP dalam switch ya teman-teman. Berikutnya kita akan mengkonfigurasi SSH di dalam switch ya teman-teman. Nah, untuk caranya sebenarnya sama seperti di router ya teman-teman. Yaitu di sini kita pertama akan buat hostname-nya, kita klik switch-nya ke menu CLI, kita perkecil terlebih dahulu, kita perlebar. Lalu di sini kita scroll ke bawah, lalu di sini kita ketikkan hostname-nya yaitu hostname Muhasim misal, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan IP domain name muhasim.id.com, enter. Lalu di sini kita ketikkan crypto key generate RSA, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan angkanya 4096, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan username-nya, username Ashad, passwordnya TKJ, kita enter. Lalu masuk ke dalam line FTY 03, enter. Lalu di sini kita ketikkan transport input SSH, kita enter. Lalu ketikkan login lokal, kita enter. Lalu kita exit. Jika sudah, di sini kita cek ke PC, ke desktop, ke telnet. Nah, di sini kita SSH, di sini kita ketikkan 1.1.1. Untuk username-nya yaitu Ashad, kita connect. Untuk passwordnya yaitu TKJ, enter. Lalu kita ketik EN. Di sini passwordnya yaitu ZA, lalu conft. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Kita sudah masuk ke tab CLI milik switch. Di sini kita akan tambahkan enable script-nya. Kita ke switch, kita perkecil terlebih dahulu, kita perlebar, scroll ke bawah, lalu ketikkan enable script-nya ya teman-teman, yaitu enable script-nya yaitu 24 misal, kita enter. Lalu kita coba masuk lagi, kita ke telnet 1.1.1, kita username-nya Ashad ya teman, kita connect. Lalu passwordnya yaitu TKJ EN, passwordnya yaitu 24, ZA.
Jadi begitulah ya teman-teman untuk materi remote access. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.